Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Salam dan salawat kita tujukan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, perkenankanlah kami menginfokan bahwa Yayasan Pembina Mu'alaf At-Tauhid berencana untuk membangun pondok pesantren di wilayah Wonosalam, Jombang, Jawa Timur dengan membebaskan tanah seluas 6 hektar yang akan dibangun pondok pesantren dan juga menampung para mu'alaf. Untuk itu mohon kedermawanan dan perkenan para muslimin dan muslimat memberikan donasinya berupa zakat, sedekah, infak, dan wakaf untuk pelaksanaan tersebut atas nama Yayasan Pembina Mu'alaf At-Tauhid dengan banknya Bank Mandiri Syariah kode bank 451 dengan nomor rekening 11 88 99 95 atas 8 4 kali. Oh ya, 11 88 88 99 95 atas nama rekeningnya Yayasan Pembina Mu'alaf At-Tauhid. Semoga amal ibadah kita mendapat ganjaran yang berlipat dari Allah Subhanahu wa taala, Maha Pemurah, Maha Pengasih, Maha Kaya. Amin. Baiklah, untuk segera kita mulai di dalam kajian kita ini Bible on Bible nomor seri 34 sampai dengan 36. Seru nih, kita akan bicara tentang orang Samaria, kemudian tentang Yudas Iskariot, dan juga siapakah yang berjalan di atas air bersama Yesus. Untuk itu kita serahkan langsung kepada host kita, Bapak Denditan, dalam kajian kali ini. Balik dong hostnya Bapak. Oh, saya bukan co-host nih. Bukan ya? Oke, siap. Oke. Lanjut, Pak. Terima kasih banyak Pak Ustadz Unggul. Ya, senang sekali kita bisa berjumpa kembali di kajian Bible on Bible. Kali ini kita sudah masuk ke nomor berapa tadi? 034 036 ya. 36. Baik. Nah, saya akan siapkan dulu materinya, bisa dilihat. Nah, ini nomor 034 ya. Siap. Apakah orang Samaria menerima Yesus? Ya. Di Matius, Markus tidak diceritakan. Di Lukas tidak menerima ya. Itu ada di Lukas 9 ayat 5153. Saya bacakan. Ketika hampir genap waktunya Yesus diangkat ke surga, ia mengarahkan pandangannya untuk pergi ke Yerusalem. Ya, ayat 52-nya. Dan ia mengirim beberapa utusan mendahului dia. Mereka itu pergi, lalu masuk suatu desa orang Samaria untuk mempersiapkan segala sesuatu baginya. Ya, ayat 53. Tetapi orang-orang Samaria itu tidak mau menerima dia karena perjalanannya menuju Yerusalem. Ya, tidak menerima ya. Menolak ya, Pak? Tidak mau menerima kan? Nah, di Yohanes ayat pasal 4 ayat 39 sampai 40 ya, mereka menerima. Di ayat 9 saya bacakan. Dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepadanya karena perkataan perempuan itu yang bersaksi, ia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Ayat 40-nya, ketika orang-orang Samaria itu sampai kepada Yesus, mereka meminta kepadanya supaya ia tinggal pada mereka. Dan ia pun tinggal di situ 2 hari lamanya. Lukas bilang tidak menerima, Yohanes bilang menerima. Silakan tanya, Pak. Silakan tanya. Mana yang salah, Pak? Mendekete. Ya, langsung aja ya. 35 ya. Ya. Oke. Di 4 gospel, kapan setan itu merasuki Yudas Iskariot? Ustaz. Yudas Iskariot itu yang berkhianat, itu bukan Pak versinya Bible Gospel. Berkhianat yang bagaimana nih maksudnya nih? Berkhianat atau berjasa nih? Kalau misinya Yesus Kristus untuk menebus dosa, kan harus disalib. Ini versinya Gospel nih. Ya. Berarti Yudas Iskariot membantu Yesus untuk melaksanakan misinya. Nah, ya kan? Terus Yudas Iskariot dibantu siapa? Iblis. Ini 2 orang nih yang berjasa. Berarti
Berarti iblisnya juga harus masuk surga, ada orang ngebantu, ya kan? Ya, logikanya. Oke, saya bacain dulu ya. Di Lukas itu disebutkan bahwa iblis merasuki Yudas Iskariot sebelum perjamuan kudus ya. Di Lukas 22 ayat 3 sama ayat 7. Maka masuklah iblis ke dalam Yudas yang bernama Iskariot, seorang dari ke-12 murid itu ya. Ayat 7 disebutkan, maka tibalah hari raya roti tidak beragi, yaitu hari di mana orang harus menyembelih domba Paskah. Ya, sudah dirasukin dulu kan, baru tiba hari raya roti kan. Di Yohanes disebutkan sewaktu perjamuan kudus, Yohanes 13 ayat 27. Dan sesudah Yudas menerima roti itu, ia kerasukan iblis. Maka Yesus berkata kepadanya, apa yang hendak kau perbuat, perbuatlah dengan segera. Lalu, ini sesudah menerima roti itu loh. Berarti kan pada saat perjamuan kudus kan? Tadi yang di Lukas disebutnya apa? Sebelum. Masuklah iblis ke dalam Yudas, maka tibalah hari raya roti tak beragi. Ya. Betul kan? Berarti sebelum, Pak. Saya salah nggak nih motifnya? Enggak, benar. Benar. Kita baca dari gospelnya seperti itu. Benar ya? Ya, benar. Jadi Siapa yang salah? terus ya. Terus, Pak. Tadi kalau mau komentari yang tadi ya. Sekarang kalau logikanya begini. Yesus, ini kan perspektifnya orang Kristen ya. Yesus mati di atas kayu salib untuk menebus dosa manusia. Kan gitu? Betul. Yang membuat Yesus mati di atas kayu salib siapa? Yudas kan? Yes. Karena Yudas kan berkhianat kan? Dibantu tadi kerasukan dulu. Nah, Yudasnya berkhianat dirasuki oleh iblis. Berarti secara tidak langsung berarti Yudas membantu Yesus disalib kan? Dia membantu misinya Yesus Untuk menebus dosa manusia kan? dosa manusia. Terus Yudasnya dirasuki sama iblis kan? Berarti yang paling berjasa iblis dong. Ya berdua lah, sama-sama deh bareng-bareng. Oke. Lanjut ya. Iya. Siapakah murid yang berjalan di atas air bersama Yesus ya? Di Matius disebutkan itu Petrus. Di Matius 14 ayat 2 sampai 29 ya. Saya baca ini. Lalu Petrus seru dan menjawab dia, Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Ya. Kata Yesus, datanglah. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Berarti Petrus kan? Petrus. Di Markus nggak ada loh. Di Markus 6 ayat 48 sampai 52 ya, yang agak panjang saya bacain dikit ya. Ketika melihat betapa payahnya mereka mendayung karena angin sakal, maka kira-kira jam 3 malam ia datang kepada mereka berjalan di atas air dan ia hendak melewati mereka. Ia ini kan Yesus kan? Dan ketika mereka melihat dia berjalan di atas air, mereka mengira bahwa ia, Yesus, adalah hantu. Lalu mereka berteriak-teriak. Sebab mereka semua melihat dia dan mereka pun sangat terkejut. Ya. Tetapi segera ia berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini, jangan takut. Ya. Kemudian ayat 51-nya, lalu ia naik ke perahu mendapatkan mereka, dan angin pun reda. Mereka sangat tercengang dan bingung. Sebab sesudah peristiwa roti itu mereka belum juga mengerti dan hati mereka tetap degil. Nah, di Matius ada cerita Petrus dipanggil Yesus untuk berjalan di atas air, ya kan? Di ayat-ayat sesudah ini diceritakan bahwa karena iman Petrus, akhirnya dia mau tenggelam, terus diselamatkan oleh Yesus. Di Matius ya, sorry ya. Di Markus nggak ada loh nama Petrus loh berjalan di atas air loh. Jadi Yesus berjalan sendirian kalau versi Markus. Iya, kalau bicara begitu, kalau yang di ayatnya begitu memang tidak ada cerita Petrus berjalan di atas air di Markus. Di Lukas tidak ada cerita mengenai ini loh. Padahal kan Lukas kan bilangnya dia mencatat dengan seksama kan di Lukas 1 kan, pasal 1 kan. Di 4 ya. Nah, berarti dia nggak cermat ini Pak, nggak tercatat, lulus. Ya, di Yohanes itu juga nggak diceritain loh, ada Petrus loh. Di Yohanes 6 ayat 19 sampai 21, sesudah mereka mendayung kira-kira 2-3 mil jauhnya, mereka melihat Yesus berjalan di atas air mendekati perahu itu. Maka ketakutanlah mereka. Dan ia, Yesus, berkata kepada mereka, aku ini, jangan takut. Mereka mau menaikkan dia ke dalam perahu, dan seketika juga perahu itu sampai ke pantai yang mereka tujui. Mereka terus,
Nggak ada ya? Berarti cuma disebut satu kali doang. Iya. Apa dalam Gospel Matius? Matius saja, iya. Nah, ini sering nih Matius nih ceritanya nih sering nggak ada di gospel-gospel lain gitu loh. Petrus apa namanya berjalan di atas air, yang lain nggak cerita. Ya, Yesus ke Mesir, yang lain juga nggak cerita. Kemudian pada waktu Yesus disalib, bait Allah terbelah, juga yang lain nggak cerita. Gempa bumi. Kemudian kubur orang suci terbelah, kemudian mayat-mayat orang suci itu bangkit pada saat Yesus meninggal disalib. Yang gospel lain juga nggak cerita. Kemudian pada waktu batu kubur Yesus terguling, ada gempa bumi, yang lain juga nggak cerita. Jadi mana ya? Terlalu kreatif. Kreatif. Yang nggak ada dia ada-adakan ini. Nah gitu. Jadi saya kan pernah bilang kan, Matius dan Lukas itu menyadur dari Markus, kemudian berimprovisasi. Nah inilah salah satu buktinya gitu loh. Gospel lain nggak ada cerita Petrus berjalan di atas air, cuma Matius doang yang cerita. Padahal itu kan peristiwa besar ya. Bisa besar. Betul. Harusnya semua ada. Apalagi yang namanya kubur orang suci, kemudian mayat mereka bangkit, berjalan ke dalam kota menemui keluarganya. Itu kira-kira peristiwa besar atau peristiwa kecil? Besar. Coba kalau di Jakarta tuh ada zombie jalan gitu, ramai nggak kira-kira itu kan? Iya nggak? Nah, jadi kira-kira gitu pemirsa. Ya, 3 aja kita sampaikan hari ini Bible. Terus mau bonus nggak? Bonus? Oh iya bonus nih, bonus. Bonus mau ya? Apa aja lah, tambahin apa kayak gitu yang bisa menjadi bahan kajian lah. Apa? Tambahin apa dong? Ya, misalnya apalah pertanyaan apa gitu. Kuis. Model kuis. Bentar. Kuis ya? Kuis biar seru. Oke, sekarang kita bonusnya kasih bonus yang mengenai permasalahan terjemahan dulu ya di Bible ya, seperti biasa ya. Kali ini bonusnya saya berikan di 2 Tauri pasal 36 ayat 9. Ya, bisa dibaca yang saya beri kuning ya. Di KJV atau KJV, Jehoiakim was 8 years old when he began to reign, and he reigned 3 months and 10 days in Jerusalem, and he did that which was evil in the sight of the Lord. Nah, itu 8 years ya. 8 years, 3 months and 10 days. Nah, di yang versi LAI, yang bahasa Indonesia sehari-hari atau BIS, dikatakan begini, Yoyakin berumur 18 tahun ketika ia menjadi raja Yehuda, dan ia memerintah di Yerusalem 3 bulan 10 hari lamanya. Ia juga berdosa kepada Tuhan. Yang versi terjemahan baru katakan Yoyakin berumur 18 tahun waktu ia menjadi raja, dan 3 bulan 10 hari lamanya ia memerintah di Yerusalem. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Nah, yang satu 8 years old, yang satu 18 tahun. Kalau 18 tahun itu 8 years old atau 18 years old? 18. Oh, 18. Tapi versi bahasa Inggris yang lain ada loh, yang 18 loh. Versi CEV 18 years old, versi SV 18 years old, versi NB 18 years old. Berarti ini KJV beda sendiri nih. Cuman versi KJV itu adalah versi yang paling luas dipakai di seluruh dunia. Oh, Ustaz. Kok yang lain bisa beda gitu ya? Nah, nanti kita tanya sama kitab suci juga. Iya. Tapi ini boleh kan? Ini KJV itu kan singkatan dari King James Version ya. Ya. Itu paling banyak dipakai di seluruh dunia. Paling banyak. Nah, ini dia anak Kalau sendirian ya. Gini, kalau yang paling banyak dipakai oleh orang Kristen itu KJV, ya KJV ya. Cuman kalau di hotel-hotel, pernah kan di hotel? Pas buka laci ada Bible kan? Itu yang ngeluarin itu kalau nggak salah dari Gideon ya. Gideon nggak salah. Tapi itu kalau nggak salah versi juga KJV. Nah itulah makanya semua yang paling banyak dipakai versi KJV. Ya. Tapi dia aneh sendirian ya. Iya. KJV bilang umurnya 8 tahun, LAI 18 tahun, terjemahan baru 18 tahun, CEV 18 tahun, GNB 18 tahun. Dia sendirian doang nih. Yang salah yang mana?
Apa mungkin salah ketik kali typo? Oh, typo. Apa mungkin? Mau saya bukain KJP? Iya deh, biar kita ini nih. Biar kita Bisa bukain? yakin. Nah, ini ya King James Bible ya. Bentar. Emang disebutnya 8 ya? Ya, Dia ditulis pakai huruf apa pakai angka sih? pakai huruf kayaknya. Kalau pakai huruf nggak mungkin Pakai huruf ya. Iya. Sebentar, saya share screen dulu ya. Kalau pakai angka mungkin kurang angka 1 di depannya, tapi kalau huruf kan 8 dengan 18 beda. Ya, ini dilihat nih. Kelihatan nggak tuh ya? Nah, itu King James Version nih dia di layar nih ya. Para pemirsa bisa lihat nih ya King James Version. Ya, tadi ayatnya 2 Tawarikh, 2 Chronicles ya kalau di bahasa Inggris ya. 36 ayat 9. Kita lihat nih. Nah, ini saya tandain dulu nih. Wahid was 8 years old. Nah, ini 8-nya pakai huruf. Nggak mungkin salah kalau pakai huruf. Saya pikir pakai angka, mungkin kurang 1 typo gitu enggak. Ini tulisnya, kok hilang tandanya sebentar. Nah, para pemirsa bisa lihat ya, yang saya tandain blok warna biru, 8 years old, ya kan? Sekarang saya bukain yang TB ya. Bentar. Ini buat apa namanya? Buat ngebuktiin gitu, nanti jangan sampai kita disangkain hoax ya. Iya. Ini ya. Oke, ini para pemirsa bisa baca ya Alkitab terjemahan baru ya. Oke, kita buka di 2 Tawarikh ya, ayatnya 9. Pasalnya 36, 9. Pasalnya 36. Ini 35. Nah, ini 36 ya. 36 nih, ini kita lihat nih. Ini ayatnya nih, ayat 9 nih ya. Saya bacain. Yoyakim berumur 18 tahun. 18 tahunnya itu Huruf. Misalnya berarti memang jadi kontradiksi ya. Ya, orang nanti bisa apa namanya? Pause ya. Video ini bisa di screenshot. Cek 18 tadi yang KJP juga bisa di screenshot ya. Oke, kita udah tunjukkan ya. Nah, jadi saya nggak ngada-ngada loh ya. Apa adanya loh. Nah, jadi KJP 8 years old, LAI dan versi yang lain 8 years old. Ini adalah bukti lagi bahwa KJP dan versi yang lain menerjemahkan dari naskah yang berbeda, gitu ya. Oke, itulah bonus kita pada hari ini. Iya tadi masih ada quiz, mau quiz ya? Iya dong quiz. Mau quiz ya? Mau lah. Dapat bonus, dapat quiz, biar seger. Ini bonus lagi nih ya. Di Matius 4 ayat 8, saya bacain ya. Dan iblis membawanya, nyanya nih Yesus ya. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan padanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Di Lukas 4 ayat 5, kemudian ia membawa Yesus, nah ini disebutkan namanya, ke suatu tempat yang tinggi dan dalam sekejap mata ia memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia. Pertanyaannya, ini yang satu bilang gunung, satu bilang tempat nih. Ya, pertanyaannya gunung atau tempat apa, di manakah itu yang bisa melihat semua kerajaan dunia? Pernah dengar? Kalau tempat ya kan paling tinggi gunung ya. Tempat apalagi yang lebih tinggi dari gunung kalau ya. di bumi? Sekarang gunung paling tinggi apa? Everest. Berapa meter? 4.000 lebih ya? 6.000. 8.800. Oh iya, 8.800 ya. 8.800 meter. Gunung di Indonesia 4.000. Sana 2 kali di atas gunung Everest. Bisa nggak ngeliat semua kerajaan dunia? Ya nggak bisa lah. Kan ini misalnya ini dari puncak gunung, lalu bisa ngeliat yang ujung sini sama ujung sini. Tapi yang di bawah sini? Ini bilangnya begitu. Semua kerajaan dunia loh. Ya nggak ngerti juga deh. Hah? Nggak ngerti. Gimana? Mungkin bumi datar. Atau tanya pemirsa. Pemirsa saya kalau udah ditanya Pak Doni bising jawabannya. Sekarang di atas gunung, seluruh kerajaan di bumi tampak lihat. Nggak bisa saya jelasinnya. Dulu orang belum tahu gunung Everest ya. Iya. Ini sekarang kita tahu gunung paling tinggi kan Everest kan. Bisa melihat semua kerajaan dunia. Nah, udah, itu aja lah kuisnya. Oke, jadi itulah kajian kita pada malam hari ini. Ya, Bible of Bible 034 ya tadi ya, sampai 035 ya.
Oke, silakan Tar. Tapi ada nggak misalnya itu jangan diartikan secara harfiah. Saya ini nih menjawab para orang Nasrani. Itu adalah makna apa ya? Oke lah. Makna ilahiyah atau Makna kiasan gitu ya. kiasan. Oke. Kan Yesus seneng tuh perumpamaan, Oh. kiasan. Ini bukan yang dimaksud. Semua kerajaan dunia loh. Hmm. Artinya apa? Harusnya kalau memang mau kiasan sih bagusnya nih ini. Kalau untuk diterima secara ini ya, nggak usah dibawa ke atas gunung. Di hadapan Yesus ditampakkan seluruh kekayaan bumi seisinya. Itu kan malah lebih enak ya. Artinya punya kekuatan ilahiyah tuh kan. Pertanyaannya gini, kalau itu Yesus Tuhan, itu iblis bisa mencobai Yesus. Kurang ajar nggak tuh iblis kira-kira? Kurang ajar banget. Kalau Yesus Nabi, wajar loh ya. Karena namanya Nabi kan digoda kan, untuk diuji kan. Nabi Ayub, ya kan diuji gitu kan. Yesus, kalau Yesus Nabi diuji oleh iblis, wajar. Tapi kalau Yesusnya Tuhan dicobai oleh iblis yang kurang ajar, berarti kan? Betul nggak? Dan itu iblis tahu nggak itu kalau Yesus Tuhan gitu? Ya, jangan dia tetap menganggap bahwa Yesus itu hanya seorang nabi. Nah, makanya dia bisa masuk godain. Itu masuk akal. Itu masuk akal kalau memang iblis tahu. Iblis bukan yang nggak tahu, justru iblis tahu bahwa Yesus itu hanya seorang utusan. Karena gini, karena di dalam Bible juga iblis juga tunduk kepada Tuhan, Tuhan ya. Jadi iblis itu juga punya Tuhan. Iblis juga takut sama Tuhan. Buktinya ya iblis mau mencobai Ayub aja minta izin sama Tuhan, gitu kan? Sekarang kalau Yesus itu iblis itu tahu kalau Yesus itu adalah Tuhan yang dia mintain izin untuk mencobai Ayub, kurang ajar nggak itu iblis? Betul nggak? Iya betul. Masuk akal? Masuk. Jadi mungkin pengetahuan orang zaman dulu ya, jadi dibawa ke atas gunung yang tinggi, percaya aja. Setelah peradaban berkembang, teknologi berkembang, ini malah menjadi nggak masuk akal. Gitu. Jadi itulah karena perubahan teknologi, perubahan zaman jadi usang ini, rapuh oleh perkembangan zaman dan teknologi. Ya. Jadi gimana? Udah sih, udah cukup pusing. Udah nih, selesai. Ada tambahan nggak? Udah dikasih bonus, udah dikasih kuis gimana? Mau lagi? Ya, kita sambung aja nanti di kajian-kajian berikutnya nomor selanjutnya. Oke. Begitulah para pemirsa yang kami sayangi dan cintai. Semoga kajian kali ini bermanfaat. Tidak ada maksud kami untuk menghujat, tetapi hanyalah untuk melakukan kajian. Buah pemikiran. Jadi tidak ada sama sekali maksud menghujat bagi orang Islam untuk bertambah-tambah keimanannya akan Al-Quran yang merupakan firman dari Allah, dan juga buat saudara-saudariku yang beragama Nasrani, semoga juga bisa membawa manfaat bagi kita semua. Tiada maksud kami untuk menghina ataupun menghujat, tapi hanyalah berupa kajian akademis. Dengan demikian berakhir sudah kajian kita kali ini. Saya Unggul Sudrajat dan Bapak Denditan mengucapkan mohon maaf sedalam-dalamnya bila ada kata-kata kami yang tidak berkenan, ada pemikiran-pemikiran pendapat kami yang berbeda pendapat. Dengan demikian kita sudahi acara ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.